untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis oleh Bapak dosen pengampu kita, Bapak Syafi'i Siregar, mengenai aspek sumber daya manusia dalam bisnis. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Oke guys, di sini saya bersama Kak Ail. Saya bertanya-tanya tentang apa sih pengertian konsep sumber daya manusia? Menurut saya itu ya, pengertian sumber daya manusia itu seperti pengakuan akan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital, yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan pemanfaatan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dan adil untuk kepentingan organisasi, individu, organisasi, dan masyarakat. Itu. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih tentang pengertian konsep sumber daya manusia. Kali ini saya akan menanyakan kepada Kak Hana, apa sih konsep-konsep SDM itu? Ada 3 konsep tentang SDM. SDM sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut karyawan, pegawai, atau tenaga kerja atau personel. Kedua, SDM sebagai potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi. Ketiga, SDM merupakan potensi yang merupakan aset atau harta yang berfungsi sebagai modal non material atau non finansial di dalam organisasi, baik organisasi bisnis, sosial, politik, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau konkret secara fisik. Ya, baik, itu tadi penjelasan tentang apa saja konsep-konsep SDM yang disampaikan oleh Kak Hana. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Kak Dimas dan Kak Aca. Boleh disapa dong penontonnya? Halo. Jadi tidak usah berlama-lama, saya akan menanyai mereka tentang aspek sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menanyai Kak Aca. Silakan Kak. Aspek sumber daya manusia itu terbagi dari kompetensi. Kompetensi itu adalah kompetensi yang hanya merupakan aspek-aspek pribadi dapat diukur dari esensial untuk mencapai kerja yang berhasil. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kompetensi tersebut itu seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Selanjutnya saya akan alihkan ke Kak Dimas. Silakan Kak. Nah, yang kedua itu kalau bagi saya itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah dorongan kita untuk mempengaruhi, membangkitkan atau memelihara perilaku tenaga waktunya berdasarkan lingkungan kerja. Adapun indikator yang mempengaruhi motivasi yaitu pemberian penghargaan, situasi pekerjaan, pekerjaan yang dikerjakan. Yang ketiga itu adalah loyalitas. Loyalitas itu adalah sikap atau perbuatan atau kemampuan dan keahlian yang kita miliki melaksanakan tugas dan tanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan yang baik dengan atasan atau rekan kerja sejawat, serta bawahan yang untuk dalam menyelesaikan tugas, dan menjaga nama baik tempat kita bekerja atau perusahaan, dan bersedia bekerja jangka waktu yang panjang. Adapun indikator yang mempengaruhi loyalitas yaitu ketaatan dan kepatuhan, tanggung jawab, pengabdian, dan kejujuran. Halo guys, kembali lagi bersama kami dan saya di sini tidak sendirian. Saya bersama Kak Natalia dan Kak Siva. Say halo. Halo. Oke guys, saya di sini mau tanya-tanya sedikit, boleh dong? Boleh. Oke, kita akan bertanya seputar tentang fungsi sumber daya manusia. Menurut kakak-kakak ini, apa itu fungsi sumber daya manusia? Nah, jadi kalau menurut aku, yang pertama itu ada staffing. Jadi staffing itu dia kayak fungsi manajemen sumber daya manusia yang kerjanya untuk mengatur keanggotaannya gitu loh. Nah, terus yang kedua itu ada namanya evaluasi. Evaluasi itu dia itu punya fungsi untuk melakukan evaluasi kinerja dari SDM-SDM tersebut yang ada di dalam setiap perusahaan. Nah, terus lanjut yang ketiga itu ada namanya penggantian dan kepuasan. Kalau kata anak milenial sekarang itu gimana ya bahasanya, itu namanya reward. Nah, reward itu fungsinya itu ada di manajemen SDM
yang berurusan dengan penggantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh SDM-SDM tersebut. Nah, jadi itu berhubungan sama dengan kepuasan yang diterima sama perusahaan. Lanjut itu ada yang keempat, ada yang namanya pelatihan dan penasehat. Karena berhubungan langsung sama kualitas SDM, fungsi manajemen sumber daya manusia itu juga penting. Yang penting itu yaitu tadi pelatihan sama pengembangan. Lanjut nomor 5 itu ada namanya membangun relasi. Fungsinya itu untuk tugas membangun relasi itu melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Menurut Kak Natalia apa itu? Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan dengan Kak Syifa. Menurut saya itu mungkin saya akan melanjutkan dengan menciptakan kondisi aman dan sehat. Fungsi sumber daya manusia yang selanjutnya adalah menciptakan kondisi yang aman dan sehat. Selanjutnya itu ada pengintegrasian, merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para pekerja. Yang kedelapan tuh mungkin ada kepemeliharaan ya. Fungsi pemeliharaan itu aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang penting. Dan yang terakhir adanya pemberhentian. Fungsi yang terakhir itu adalah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK. Merupakan pengakhiran hubungan kerja perusahaan dengan tenaga yang biasanya disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan hak dan kewajiban antar perusahaan dan karyawan berakhir. Oke guys, sekarang kita udah tahu dong apa tuh fungsi sumber daya manusia. Terima kasih atas waktunya Kak Syifa, Kak Natalia, dan kembali lagi bersama kami. Saya di sini dengan kakak-kakak cantik, dengan Kak Dini dan Kak Natalia. Say hi dong. Hai. Oke Kak, saya mau nanya-nanya sedikit nih tentang sumber daya manusia. Menurut saya itu sumber daya manusia itu ada teorinya dong. Kalau boleh tahu, apa sih tuh teori dari sumber daya manusia? Yang saya ketahui sih, menurut ahli Abraham Maslow itu ada teori Maslow, yaitu pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis, dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Hierarki atau jenjang kebutuhan manusia ada beberapa poin-poin penting yang akan dijelaskan oleh Kak Dini. Oke, menurut Kak Dini apa tuh? Di sini ada poin-poin pentingnya itu ada 5. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, yaitu kayak rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Ya, dan kedua itu ada kebutuhan rasa aman, seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Yang ketiga itu ada kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima ataupun memiliki. Yang keempat itu ada kebutuhan akan penghargaan, seperti berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri, seperti kebutuhan kognitif atau mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Kebutuhan estetik atau keserasian dan keteraturan, keindahan. Dan yang terakhirnya itu ada kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kekuasaan diri dan menyadari potensinya. Oke guys, sekarang kita tahu dong apa aja itu teorinya, apa isi teorinya. Oke, makasih ya atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya guys. Dadah. Oke, kita akan melanjutkan tentang teori sumber daya manusia. Saya di sini bersama Kak Syifa dan Kak Ayel. Oke Kak, menurut Kakak itu teorinya itu apa aja sih guys? Untuk melanjutin yang tadi ya, yang pertama itu aku punya namanya teori motivasi Herzberg. Jadi teorinya itu teori 2 faktor. Nah, menurut Herzberg itu ada di tahun 1966
ada dua jenis nih faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Nah, dua faktor itu disebutnya, nama yang pertama itu hygiene, faktor extrinsic. Nah, yang kedua itu namanya faktor motivator atau intrinsic. Nah, lanjut. Yang pertama itu aku jelasin ya, yang faktor hygiene itu memotivasi orang untuk keluar dari ketidakpuasan. Termasuk di dalamnya adalah sebuah hubungan antar manusia, yaitu timbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada faktor motivator. Jadi faktor motivator itu untuk memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasannya. Yang termasuk di dalamnya itu kayak achievement, pengakuan, sama kemajuan tingkat kehidupan dan lain sebagainya. Apa Kak Ayel ada tambahan sedikit atau gimana? Menurut saya sih ada 3 lagi ya, 3 teori lagi. Yang pertama itu teori motivasi harapan. Teori ini dikembangkan oleh Fromm yang diikuti oleh Hasibuan pada tahun 2006. Nah, berdasarkan teorinya, ada 3 konsep penting yang dibuatnya, yaitu 1 harapan, yang kedua itu nilai, yang ketiga itu pertautan. Nah, saya bilang tadi ada 3, berarti yang kedua ini ada teori motivasi, yaitu teori yang dikemukakan oleh McClellan ya, kalau salah seperti ya, pada tahun 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal yang penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu 1, kebutuhan akan prestasi, yang kedua kebutuhan akan hubungan sosial, sama hampir dengan kayak apa ya, kayak social need-nya gitulah. Yang ketiga tuh ada need for power atau dorongan untuk pengaturan gitulah. Nah, teori yang terakhir itu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Oke. Apa ada lagi? Apa gimana? Nah, jadi itu kayaknya sambungan dari yang punya kakak tadi itu ditemuin sama Edwin Locke ya kalau nggak salah. Jadi dia itu bilang kalau penetapan tujuan itu ada 4 macam mekanismenya. Mekanisme motivasional. Nah, yang pertama itu ada tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, terus mengatur tujuan upaya, lalu tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Nah, yang terakhir itu tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Wah, Kayaknya itu aja sih. yes, banyak sekali ya guys ya kita ketahui tentang teori-teori sumber daya manusia ini. Oke, terima kasih dengan Kak Sipa dan Kak Ayel. Semoga bermanfaat buat kita dan goodbye guys. Bye.